warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rindiani dengan NIM 2115471064, jurusan D3 Kebidanan tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang usia dewasa, perkembangan fisik dan kognitif, perkembangan sosial emosional usia dewasa, dan hasil observasi dewasa awal. Masa dewasa adalah organisasi yang telah matang, bukan lagi masa anak-anak, telah menjadi pribadi seutuhnya. Masa dewasa dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Setelah selesai masa remaja, maka individu memasuki fase kedewasaan, menjadi individu yang memiliki satu pertanggungjawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, dan pembentukan diri sendiri. Elizabeth Barlow membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu dewasa awal yang dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun, dewasa media 40 sampai 60 tahun, dan dewasa lanjut lebih dari 60 tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik usia dewasa. Perkembangan fisik pada usia dewasa awal. Yang pertama, perkembangan kekuatan fisik. Performa fisik biasanya diraih pada usia ini, yang di dalam periode ini terdapat bahaya yang tersembunyi hingga kebiasaan buruk, sehingga dari rutinitas inilah kekuatan fisik akan kelihatan. Yang kedua, kesehatan. Masa untuk beranjak dewasa. Pada era inilah 2 kali lebih cepat dan sebagian besar terjadi pada laki-laki. Dan realita besar menunjukkan angka kematian yang tinggi, akan tetapi meskipun angka kematian tinggi, masalah kesehatan kronis lebih sedikit. Yang ketiga, pola makan dan berat tubuh. Kegemukan biasanya terjadi pada orang usia dewasa ini, dikarenakan masa ini biasanya suka makan makanan ringan, namun kebanyakan terjadi pada wanita. Yang keempat, olahraga secara teratur. Olahraga yang dilakukan secara cukup dapat memberikan keuntungan fisik dan psikologis. Yang kelima, penyalahgunaan obat. Mabuk-mabukan dan narkotika masih banyak terjadi pada masa ini, dikarenakan kontrol dari orang tua sudah tidak terlalu ketat lagi, sehingga kebebasan dan ingin mencoba hal yang baru tidak bisa dialami. Apabila sudah kecanduan, maka ingin berhenti pun tidak mudah. Perkembangan fisik dewasa menengah atau media. Yang pertama, kulit mulai mengerut dan mengendur. Yang kedua, ada bercak penuaan pada kulit, terutama di daerah yang sering terkena sinar matahari. Yang ketiga, rambut mulai rontok, menjadi lebih tipis dan berwarna keabu-abuan atau kebuban. Yang keempat, sulit menahan BAK. Perkembangan fisik dewasa akhir. Yang pertama, daya ingat. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut dengan pikun. Yang kedua, indera penglihatan. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia. Bahkan pada masa sebelum lansia atau masa dewasa, tidak sedikit dari seseorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Pada umumnya, dewasa ini lansia akan menderita tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Yang ketiga, indera pendengaran. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas karena di masa ini penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal. Penurunan tersebut mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. Yang keempat, indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia. Karena perubahan yang dialami seseorang lansia, kulit menjadi semakin kasar dan mengerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Yang kelima yaitu daerah tubuh. Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya, seperti keriput pada wajah dan badan mulai membungkuk. Yang keenam, daerah persendian. Persendian tangan dan kaki ini memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalani. Menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas. Yang ketujuh, perubahan pada kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia, diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing, dan sakit pada lambung, serta insomnia. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada usia dewasa. Yang pertama, kognitif pada dewasa awal. Tahap-tahap kognitif. Menurut ahli di bidang ini mengatakan bahwa perkembangan kognitif terakhir terjadi pada usia 11 hingga 15 tahun. Jika dilihat dari segi perkembangan pengetahuan orang dewasa dibandingkan dengan remaja, maka sebenarnya tidak jauh berbeda. Dapat dikatakan seperti ini karena usia remaja kebanyakan belum bisa mengontrol emosi dibanding usia dewasa. Dengan demikian, maka akan timbul hal-hal yang baru pada diri orang tersebut. Yang kedua, kreativitas. Ini merupakan puncak kejayaan ataupun keemasan dalam hal kreativitas bagi orang dewasa. Karena rasa ingin tahu dan mengerti sangat tinggi, akan tetapi jika sudah pada usia 40 ke atas, maka kreativitas akan menurun. Kemudian
Kemudian kognitif dewasa menengah. Yang pertama, bermasalah dengan ingatan, menjadi pelupa memang salah satu gejala menjelang menopause. Kemampuan melakukan penelaran abstrak akan menurun. Yang kedua, inteligensi. Akumulasi dari informasi dan keterampilan, kemampuan verbal akan terus meningkat di usia parubaya. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Memerlukan waktu yang lama untuk mempelajari informasi baru. Kemudian kognitif dewasa akhir. Menurut David Wessler dalam Demistra 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemudian perkembangan sosio-emosional usia dewasa. Yang pertama, dewasa awal. Sebagian besar golongan dewasa muda telah menyelesaikan pendidikan sampai tahap universitas dan kemudian mereka segera memasuki jenjang karir dalam pekerjaan. Selain itu, dewasa muda mulai membentuk kehidupan keluarga dengan pasangan hidupnya yang telah dibina sejak masa remaja atau masa sebelumnya. Havik Hurst, Turner, dan Helms 1995 mengungkapkan bahwa sosio-emosional pada masa dewasa awal diantaranya yang pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Yang kedua, membina kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, meniti karir dalam rangka menetapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Kemudian yang keempat, dampak usia seks dan faktor keluarga terhadap perkembangan karir dan kepuasan kerja. Yang kelima, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian dewasa media, perubahan emosional dan sosial dunia parubaya dalam sebuah jaringan kompleks hubungan keluarga dan persahabatan. Masa dewasa pertengahan dari siklus kehidupan kerap kali disebut dengan melepaskan anak-anak dan bergerak maju. Di masa lalu fase ini sering disebut dengan sarang kosong. Tapi istilah ini menyerahkan transisi negatif, terutama bagi perempuan. Ketertarikan dan cinta penting bagi kesejahteraan sepanjang hidup. Bahasan penting dewasa menengah adalah cinta dan pernikahan pada paruh kehidupan, kemudian pernikahan dan perceraian, persahabatan, saudara kandung, sindrom sarang kosong, kemudian pengisian waktu luang. Selanjutnya itu dewasa akhir. Perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu yang pertama, perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memerhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang-orang lain akan terisolasi. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang-orang yang memasuki masa dewasa akhir. Kemudian yang kedua, perkembangan generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka mengenai jarak kehidupan cenderung berubah. Pada masa ini, banyak orang yang membangun kembali kehidupan mereka dalam pengertian prioritas, menentukan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang masih tersisa. Kemudian yang ketiga, perkembangan integritas. Integritas merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson yang terakhir. Tahap integritas ini dimulai kira-kira sekitar usia 65 tahun, di mana orang-orang yang tengah berada pada usia itu sering disebut sebagai usia tua atau orang lanjut usia. Usia ini banyak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan seseorang, meskipun masih banyak waktu luang yang dapat dinikmati. Namun karena penurunan fisik atau penyakit yang melemahkan telah membatasi kegiatan dan membuat orang tidak merasa berdaya. Baik, itulah tadi video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.